Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. NIM saya 2892050060. Saya dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dengan dosen mengaku Bapak Joni Tresmanto SSOS MM. Saya sini akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Menurut Luthas 1992, motivasi berasal dari kata lain yang disebut dengan movere, yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau disebut dengan driving force. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Hal-hal mempengaruhi motif disebut dengan motivasi. Menurut Michel Jesius menyebutkan motivasi sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Menurut Dadi Permadi, motivasi adalah dorongan dari dalam untuk berbuat sesuatu, baik positif maupun yang negatif. Menurut Munandar tahun 2001, motivasi kerja memiliki hubungan dengan prestasi kerja. Prestasi kerja adalah hasil dari interaksi antara motivasi kerja, kemampuan, dan peluang. Motivasi kerja merupakan pemberian dorongan. Pemberian dorongan ini dimaksud untuk mengingatkan orang-orang atau karyawan agar mereka bersemangat dan dapat mencapai hasil sesuai dengan tuntutan perusahaan. Motivasi atau dorongan kepada karyawan untuk bersedia bekerja bersama demi capaian tujuan bersama ini terdapat dua macam, yaitu motivasi finansial, yaitu dorongan yang dilakukan dengan memberikan imbalan finansial kepada karyawan. Imbalan tersebut sering disebut dengan insentif. Yang kedua, motivasi non-finansial, yaitu dorongan yang diwujudkan tidak dalam bentuk finansial atau uang, akan tetapi berupa hal-hal seperti pujian, penghargaan, dan pendekatan manusia dan lain sebagainya. Teori motivasi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu teori kepuasan atau disebut dengan content teori, dan teori proses yang disebut dengan proses teori. Teori ini dikenal dengan nama konsep higien, yang mana cakupannya adalah isi pekerjaan. Hal ini berkaitan langsung dengan sifat-sifat dari prosa dari suatu pekerjaan yang dimiliki oleh tenaga kerja, yang isinya meliputi prestasi, upaya dari pekerjaan atau karyawan sebagai aset jangka panjang dalam menghasilkan sesuatu yang positif di dalam pekerjaannya, pengakuan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan pengembangan potensi individu. Yang kedua, faktor higienis. Suatu motivasi yang dapat diwujudkan seperti halnya gaji dan upah, kondisi kerja, kebijakan dan administrasi perusahaan, hubungan antara pribadi, dan kualitas supervisi. Mengungkapkan dua pandangan manusia, yaitu teori X yang negatif dan teori Y positif. Menurut teori X, 4 pengadaan yang dipegang manajer, yaitu karyawan yang secara internal tertanam dalam diri tidak menyukai pekerjaan. Karyawan yang tidak menyukai kerja, mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab. Yang keempat, kebanyakan karyawan yang menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan pekerjaan. Kontras dengan pandangan negatif ini mengenai kontras manusia, ada 4 teori Y. Yang pertama, karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain. Yang kedua, orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran. Yang ketiga, rata-rata orang akan menerima tanggung jawab. Yang keempat, kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.